Banyak petani langsung menanam komoditas utama, begitu lahan siap. Jagung langsung ditanam, cabai langsung ditanam, padi langsung ditanam. Tapi tahukah Anda, di banyak sistem pertanian maju, komoditas utama justru tidak ditanam pertama. Yang ditanam lebih dulu adalah tanaman pendahulu, tanaman khusus untuk menyiapkan tanah. Dan inilah salah satu alasan kenapa tanah mereka tetap subur walau jarang pakai pupuk mahal. Tanaman yang terakhir adalah yang sering ditanam petani, namun masih banyak yang gagal paham akan manfaat tanaman tersebut untuk tanah. Jadi jangan skip video ini. Tanaman-tanaman ini sering disebut sebagai tanaman pendahulu atau tanaman pemulih tanah. Artinya, tanaman yang menyiapkan tanah, memperbaiki struktur dan menghidupkan mikroba sebelum atau di sela tanaman utama. Inilah yang disebut perbaikan tanah alami. Tanah yang terus ditanami tanpa jeda, strukturnya bisa rusak, mikroorganisme mati, unsur hara cepat habis, dan tanah jadi keras serta miskin kehidupan. Akibatnya, tanaman utama jadi boros pupuk, akar tidak berkembang maksimal, dan produksi pun tidak stabil. Tanaman pendahulu berfungsi seperti makanan dan vitamin untuk tanah. Bukan untuk tanaman, tapi untuk tanahnya dulu. 1. Kacang hijau. Kenapa efektif untuk tanah? Akar mengikat nitrogen alami dan mengaktifkan bakteri baik. Kenapa disukai petani? Panen cepat, sekitar 55-60 hari, modal kecil, dan bisa ditanam setelah panen padi atau jagung. Sangat cocok untuk tanah capek pupuk. 2. Kacang tanah. Nah, manfaat tanah dari kacang tanah itu, pertama sebagai penambat nitrogen alami, lalu juga bisa memperbaiki struktur tanah bagian atas. Untuk manfaat ekonomi, harga kacang tanah ini relatif stabil dan jeraminya pun masih punya nilai. Oh iya, kacang tanah ini cocok sebelum jagung, cabai, atau sayuran buah. 3. Kedelai. Kalau kedelai, manfaat tanahnya adalah kandungan nitrogen yang tinggi dan akarnya itu bisa memperkaya mikroorganisme di tanah. Dari sisi ekonomi, kebutuhan nasional terhadap kedelai ini sangat tinggi dan hasil panennya bisa untuk konsumsi maupun benih. Jadi kedelai ini ideal banget dalam rotasi jangka panjang ya. 4. Kacang panjang. Untuk kacang panjang, manfaat tanahnya selain termasuk legum, akarnya juga membantu tanah tetap hidup. Secara ekonomi, panennya bisa bertahap, jadi arus kasnya lebih cepat. Kacang panjang ini cocok sekali sebagai tanaman sela loh. 5. Ubi jalar. Nah, manfaat tanah dari ubi jalar itu, pertama bisa menutup permukaan tanah, lalu juga mengurangi erosi, dan ya, menambah bahan organik. Dari sisi ekonomi, umbi dan daunnya punya nilai, serta tanaman ini tahan di kondisi lahan yang agak kurang subur. 6. Lobak putih atau daikon. Untuk lobak putih atau daikon, manfaat tanahnya adalah akarnya besar seperti bor alami. Jadi bisa membuka tanah yang keras dan padat. Dari segi ekonomi, ini sayuran konsumsi dan umur tanamnya juga singkat. Jadi ya sangat cocok untuk lahan bekas alat berat. 7. Bunga matahari. Bunga matahari ini manfaat tanahnya, akarnya mampu menembus lapisan keras dan juga menarik mikroba serta serangga baik. Secara ekonomi, bijinya bisa dijual dan tentu saja punya nilai estetika juga. 8. Sorghum. Manfaat tanah dari sorghum ini ya, akarnya dalam, tahan kering, dan cocok banget buat lahan marginal. Nah, kalau manfaat ekonominya, sorghum bisa jadi pangan alternatif dan juga pakan ternak. Pilihan cerdas di lahan kering loh. 9. Tanaman penutup tanah leguminosa. Oke, untuk tanaman penutup tanah leguminosa, misalnya sentro atau calopogonium, manfaat tanahnya itu penutup tanah terbaik, nitrogen tinggi, sama menjaga kelembapan. Dari sisi ekonomi, bisa jadi pakan ternak dan bahan organik melimpah. Ini sih investasi jangka panjang tanah ya. 10. Jagung. Kenapa jagung dimasukkan? Nah, pertama, akarnya itu kuat banget buat membuka tanah. Dan biomasa jagung juga besar sekali untuk bahan organik. Tapi ini yang sering keliru ya.
jagung itu bukan penambah nitrogen. Justru jagung malah rakus nitrogen. Cara yang benar itu begini, jangan bakar batang dan daun jagung. Lebih baik dicacah dan dikembalikan ke tanah. Lalu kombinasikan dengan kacang-kacangan setelahnya, karena sifat kacang-kacangan itu sebagai penambat nitrogen alami, yang sebelumnya sudah banyak berkurang akibat penanaman jagung. Kalau ini dilakukan, jagung bisa jadi alat pemulih tanah, bukan perusaknya. Contoh pola tanam praktis yang bisa dicoba misalnya, jagung dilanjutkan dengan kacang tanah lalu cabai, atau padi lalu kacang tanah, kemudian jagung. Bisa juga ubi jalar lanjut ke kedelai, lalu sayuran daun. Begitu ya. Tanah mati bukan karena kurang pupuk, tapi karena tanah tidak pernah dipulihkan. Kalau Anda mau hasil stabil, mulailah memperbaiki tanah lewat tanaman, bukan hanya lewat karung pupuk. Dari 10 tanaman tadi, mana nih yang paling mudah Anda tanam di lahan Anda? Tulis nomornya di komentar ya. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga.